Horas. Ujua-jua. Yahowu. Iwak dua muka. Kecuali olah suster dan jongjong. Sudah juga jongjong tuh. Terus sinar kemenangan, lingkaran. Melibur dah ngadong tadi deh. Ya melibur dah datang. Dah ngadong roh. Amang ketua wilayah baru dulu nih, jaket nah. Jadi langsung nih kita. Baik. Mungkin ya, ganggu itu masih jalan. Iya ya, corona. Oke, bulu putih, udah mulai mak, langsung. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai perayaan Ekaristi dalam rangka peletakan batu pertama di Santa Elisabeth. Kita buka buku puji syukur 333. 333. Tunggulah indah rumahmu Tuhan. 3, ya. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipis serta layang-layang engkau beri salam. Alangkah ku rindu tinggal di rumahmu. Sorak-sorai bagimu. Di saatnya masuk ke rumahmu, tinggallah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pengurus gereja, wilayah Tanah Putih, serta para undangan yang terkasih. Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati pada hari ini pernah mengatakan demikian. Kebencian tidak pernah membangun kebaikan. Namun, cinta kasih akan membangun kebaikan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ungkapannya ini nyata dalam kehidupan dia yang berjuang keras untuk membangun biara di daerah Polandia, dan biara itu disebut sebagai kota Immaculata, kota Maria yang dikandung tanpa noda. Pada perayaan hari ini, kita berkumpul di gereja di stasi Santa Elisabeth Tasikserai ini, memohon berkat Tuhan agar Ia senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita untuk berjuang bersama dalam cinta kasih itu. Berjuang
membangun tempat yang kudus, tempat yang layak, agar kita, khususnya stasi yang paling bungsu Siap Pudan, dapat merayakan ibadat dengan layak di tempat ini. 2 tahun lamanya kita beribadat di gubuk yang maaf kita katakan boleh reok, terbuat dari dinding, bambu, dan sudah mulai membusuk. Dan saatnya kita bangkit, memulai dalam nama Allah, dan berharap agar Allah lah yang mengakhiri sebagai ahli bangunan dari seluruh ahli bangunan yang ada di dunia ini. Namun kita sadar, kita orang yang berdosa, kita hening sejenak, kita sesali dosa-dosa kita, kita mohon pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, yang ada pada kami terima karena Engkaulah yang memberinya. Segala milik kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami meluhurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dan penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami, umat-Mu yang berkumpul di sini, umat yang kudus, yang telah Engkau angkat menjadi putra-putri-Mu. Semoga usaha kami untuk memulai bangunan gereja ini sebagai tempat yang kudus bagi-Mu, senantiasa Kau lindungi, Kau perlancar, dan Kau ketuk hati orang-orang untuk bersedia bersama kami, saling mengulurkan tenaga dalam menciptakan rumah-Mu yang kudus ini. Semuanya ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat
Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem, engkau berasal dari lahir dari tanah Kanan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Engkau tidak basuh dengan air supaya bersih. Jika tidak digosok dengan garam atau dibendung dengan kain lampin, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Tak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu, terdorong rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, karena orang-orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-menendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar, seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah badanmu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lihat di situ, aku melihat engkau. Engkau sungguh sampai pada masa cinta di birahimu. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan dikau. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Dan demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu. Dan memberi engkau sandal dari kulit lumba-lumba. Dan tutup kepala dari lenan halus serta selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan. Dan mengenakan gelang pada tanganmu. Dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung dan pada telingamu, serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutera serta kain berwarna-warni, makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyhur di antara para bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan kemakmuranmu kegunakan untuk bersundal, dan nafsu sundalmu kualampaiskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kukatakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 815. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan
kepada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. 962. 962. Haleluya. 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 Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Perlihatkanlah kepada kami
kasih setiamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau tidak salah tanggal 28 Februari tahun 2018, 2 tahun yang silam. Tepat beberapa hari saya baru tugas di Duri ini pindah dari Padang. Tiba-tiba Pak Turnip, saya masih ingat Pak Turnip yang telepon saya dengan mengatakan, "Pastor, kami hari ini melakukan peletakan batu pertama untuk gereja stasi Tasik Serai." Padahal ketika pisah sambut bersama Pastor Otto di gereja belum ada disinggung. Tapi saya peletakan batu pertama, pikir saya kan pasti pesta besar ini. Tapi tidak tahu, saya salah tangkap. Tapi bagus juga cara beliau ya, untuk supaya asahato pastoriro odo mungkin dalam angan-angan beliau. Saya datang bersama dengan rekan saya, Saudara Pendi, langsung ke tempat ini, dan orang yang sama berkumpul hari ini itu juga yang berkumpul sekitar 2 tahun yang silam. Saya sampai, Pak Turnip sudah ada, Pak Aritonang sudah ada, lupa persis fotonya. Pak Aritonang dari Sinar Kemenangan belum, Pak Cinta dari Cinta Rame, Pak Simbolon ya waktu itu ya, Pak Simbolon ada fotonya, Pak Gultom belum, karena setelahnya baru dilantik. Baru Amang Sinaga deh, Amang Sinaga, isi muse, Tiki, Naro. Selain penduduk setempat, giat kami. Dan saya melihat semangat penduduk lokal ini, masyarakat setempat, Pak Sijabat, Pak Rumapea, Pak Manihuru, giat. Kayu nggak ada, sebentar Pastor. Langsung mereka pergi cari dengan hanya kaus kutang atau buka baju, yang lain mencangkul. Dan saya ingat persis, satu hari sudah tegak payungnya, sudah tegak payung. Baru hari ini dirancang supaya pasang batu. Bapak Ibu, ini yang membuat saya juga berpikir, aduh, di stasi di wilayah Tanah Putih, inilah stasi yang paling bungsu, yang terkadang saya pikirkan, saya renungkan unik. Uniknya itu terkadang memancarkan kekompakan, tetapi terkadang pula sebaliknya. Sampai saya datang ke sini untuk diskusi setengah hari dan mengatakan, takas debotohai IBGH bagi doki kan, saya hanya minta Bapak yang menjadi ketua stasi kembali. Kalau enggak, mari kita buat jalan lain. Itu nama saya. Tapi bagus, saya melihat ada gerakan, ada pembaharuan, dan saya pun berpikir bagaimana asatama hita margareja ijoroni Tuhani. Memang benar, bukan bangunan yang utama. Hati, pribadi, karakter yang baik, itulah yang seharusnya lebih utama, yang menjadi cerminan dari suatu gereja seindah manapun. Dan dalam perkembangan kemanusiaan kita, Bapak Ibu, dalam hati yang jernih kita akan selalu berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dasar perjuangan kita dengan cukup elok, dengan cukup indah disampaikan tadi dalam kitab Yehezkiel. Sudah saatnya engkau sudah cantik, sudah tampan, sudah elok.
Nah terbuka dong. Sudah elok. Tetapi mari sadari, kecantikan dan kegantenganmu itu, kata Tuhan, itu semata-mata merupakan anugerah dari Tuhan. Kegantengan, kecantikan, dengan seluruh perhiasan yang ada pada kita, itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu Nabi Yeskiel mengatakan, kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang kita terima semata-mata anugerah, berkat dari Tuhan, akan memancing kita untuk memperjuangkan kebaikan. Untuk memperjuangkan kebaikan mulai dari rumah tangga maupun secara bersama dalam gereja serta di tengah masyarakat. Kita menjadi orang yang pelit. Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita menjadi orang yang kerdil, kekanak-kanakan apabila kita hanya berkaca, bercermin, selfie dengan segala keindahan, dengan segala kemampuan kita tanpa berani memikirkan kebaikan bagi orang-orang lain. Prosesnya cepat. Hanya 2 minggu saya datang misa, kemudian diskusi, dan saya katakan berapa dari bapak, berapa dari ibu, supaya bisa saya cicil hutang di koperasi. Saya pikir alhamdulillah ladang saan mengutak kita, karena Pak Turnip sudah di sini kan, iya kan? Bah, bolong Pak Turnip ison sudah non ruas nadong wilayah Tanah Putih, bukan hanya pengurus, tetapi juga kepada pengurus akan ditanya berapa sak semen sian stasiun, 3 sak bata sian stasiun, itu kepada pengurus kan, dan dia juga akan menelpon seluruh umat yang ada di wilayah Tanah Putih. Sediai hak siap kamu amang asa tahu rupi gereja tanadong na stasi Tasik Serai 25.000 siap kami amang. Mau lihat 25.000 kali 1 juta udah berapa? Ya kan? Sudah 25 M. Alai dang sa ita 1 juta kan? Paling tidak 1.000 pun nanti orangnya 25.000 sudah. Ini saya yakin dengan Pak Turnip ini. Mudah-mudahan ngamut ke mama. Amin. Itu jalan yang tepat. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memulai dengan dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu adalah cinta kasih kita untuk membangun semua orang di sekitar kita. Selamat datang, Bapak Manurung Ate. Pak Manurung, selamat datang Pak. Kami sudah mulai dengan acara keagamaan duluan ya. Kami akan lanjutkan, baru setelah itu kita lanjut bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam pengantar tadi sudah saya katakan, kebencian, pertengkaran, iri hati, kerakusan pribadi tidak pernah membangun kebaikan. Tetapi cinta kasih itu akan membuat kita dengan daya sekuat-kuatnya, dengan kemampuan kita, cinta kasih itu akan mewujudkan kebaikan-kebaikan. Inilah dasar yang kuat, seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu padas. Angin sakal, badai, cacian, makian, merasa tidak dihargai, merasa dilangkahi, itu bisa kita kesampingkan dalam cinta kasih, sehingga terutama untuk umat Tasik Serai, Hamudai Nangdah, Amangdah, kalian yang lebih nomor 1 di dalam pembangunan ini. Berusahalah dalam dasar yang kuat itu. Kita bukan membangun di atas pasir. Kita membangun di atas batu yang kuat demi kebaikan
orang-orang lain sehingga layak memuji dan memuliakan Tuhan. Setuju doamu? Unang marbadai hamu damang dah, meluadong masalah terhatok pabuahamu tuau, asata bahu muruki hamu. Perlu do kadang kan, nimurukan, ulu alalan nimurukan baru mangatusi hita, mulai dipasik-sip kadang tangga do. Bosan kamu? Aku nang bosan sama. Setelah hatuk acara tahun, mari kita berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang Maha Rahim, kamilah hanya manusia biasa yang Kau dandani dengan berbagai rahmat-Mu yang berlimpah. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik hati, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Bagi saudara-saudari yang ingin memanjatkan doa permohonan, saya persilahkan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat dan kebaikan yang kami terima dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pembangunan rencana pembangunan stasi Santa Elizabeth di Kasih Serainya Tuhan. Secara khusus bagi para tukang yang akan mengerjakannya, juga bagi para guru dan seluruh umat yang akan bekerja sama dalam melanjutkan pembangunan ini. Kami mohon rahmat pengisihan bagi mereka semua, kesehatan jiwa dan raga, dan rahmat lain yang mereka butuhkan dalam hidup mereka, terutama dari keluarga serta seluruh rencana-rencana baik yang mereka harapkan dalam hidupnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah Tasik Serai ini. Berikanlah mereka kesehatan, penuhilah seluruh kebutuhan mereka dengan anugerah-Mu yang berlimpah, serta bimbinglah mereka dalam kesatuan meskipun berbeda suku dan agama untuk saling membangun kebaikan, guna mewujudkan negara kami yang merdeka, adil, dan beradab. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi lagu persembahan 377. 377. Kami berdoa 32 ya. Kami
Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, Tuhan mengutus kita untuk saling mengasihi. Silakan duduk. Sekarang waktunya memberikan beberapa kata sambutan dari berbagai pihak. Baru setelah itu kita tutup dengan lagu, baru langsung makan siang. Silakan langsung makan. Horas Madita Sudi, Dinamang Dainang Dok Dainang, beserta tamu kami yang kami undang, baik kuria tetangga, beserta kepala desa rombongan yang hadir pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini memang kami sengaja mengundang dengan kuria tetangga dan kepala desa untuk peletakan batu pertama yang ada di kilometer 33 Santa Elizabeth. Jadi kami mohon kepada Bapak tamu undangan kami, sebelum kita selesai ibadat, jangan dulu pulang. Seperti ada kami sediakan seperti makanan yang ada dihidangkan dalam hari ini. Jadi kami mohon janganlah dulu terus pulang kepada undangan kami. Terima kasih. Dan semoga lancar dan berjalan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, rasanya bagus karena kita sudah mengundang dari aparat pemerintahan setempat, kuria tetangga, mungkin ada sepatah dua patah kata dari mereka untuk menyemangati kita. Ini yang disetting awalnya. Sekarang kita berikan yang pertama kepada langsung kepala desa. Biasanya kalau jenjangnya itu dari bawahnya dulu baru atas. Iya, pemerintah beliau gongnya. Dari kepala desa biasanya gongnya dari kami sekian katanya. Baik. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu untuk buat batu peletakan pertama Gereja Katolik Santa Elizabeth. Dari kami Huria Tetangga sangat mengucap syukur pada hari ini, karena di daerah kita ini bukan satu lagi ada gereja. Sudah ada dua, semoga-moga di kemudian hari kita bertambah banyaklah pengikut Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur sekali karena sudah ada Huria Tetangga yang dapat kami di kampung kami ini. Selama ini sudah ada tahun 2008 kami mendirikan Huria KBP, belum ada gereja tetangga. Tapi 2 tahun yang lewat sudah ada mulai dikasih ujung, tapi sekarang sudah membangun di sini. Semoga para jemaat Katolik Santa Elizabeth diberi Tuhan ketabahan, kesehatan, diberikan satu hati biar dapat gereja dan jemaatnya bersatu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Begitulah dari kami Huria Tetangga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Pengurus dari Gereja KBP Tasik Serai. Berikutnya dengan segala hormat, Seketua Wilayah Berjolo, Seketua Wilayah Doktor, kena dong dong. Jangan sampai
Horas. Selamat datang Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga para undangan kami dari Huriat Tetangga, dari Kepala Desa, atau juga kalau ada dari media. Sungguh berbahagia kita pada hari ini bisa berkumpul. Saya pribadi merasa kalau Tasik Serai ini, tiga ini, walaupun ini daerah yang paling ujung saya pikir di wilayah kita ini, kecamatan ini dulu pinggir atau Mandau, kesannya kita di sini selalu merasa nyaman asal sampai di daerah ini. Apapun beban kita dari sana, kita datang kemari, kita mendapat suatu oksigen yang baru, kehidupan yang baru, ataupun juga tantangan yang baru. Juga ini bagi kami pengurus-pengurus, rekan dari stasi-stasi yang ada di Tanah Putih, kepada juga pengurus di Santa Elizabeth. Sekarang kita meletakkan batu pertama, bukan ini puncaknya agenda gereja kita ini. 2 tahun lalu seperti kata pastor, peletakan batu pertama, tapi batunya tidak ada. Yang ada gede. Bahwasanya kita telah bersama melaluinya dengan rintangan bersama. Mungkin saya pikir juga dengan air mata bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kami merasa bahagia dengan berdirinya batu peletakan pertama ini. Kiranya ke depan koordinasi kita sesama pengurus kepada umat di sekitar kita juga, dan juga bagi sesama kita di desa ini, kita menjadi pembawa berkat bersama dalam tatanan kehidupan kita. Sehingga dengan adanya kita eksis di sini, kita membawa kabar damai bagi sesama kita. Dan kiranya juga kini saatnya untuk kita membuka hati dan pikiran kita, sumbangsih kita, tenaga, materi untuk berdirinya gereja ini. Karena saya lihat ukurannya tadi sudah jumbo dibanding yang lama. Yang lama mungkin 6 kali 8, ini sudah 8 kali 14. Otomatis anggarannya akan semakin besar. Namun kita percaya kalau kita mau bersama dalam kasih, semuanya akan tercapai. Sekian dan terima kasih. Jadi ya udah MC kan? Mulai ada Amang Ketua Wilayah. Berikutnya dengan segala hormat kami persilakan kepada orang tua kami di desa ini. Oh, kamu berjola, Mang? Oh, jadi berikutnya nasi dadang bengata tua, Mang. Berikutnya adalah dari Kandis, karena kita datangkan khusus dari Kandis ya. Pak Situmorang tuh Pak Pandiangan Naulia Mang. Gua tuh nih bagi serohamu nih kan. Terpuji dan kita muliakanlah Tuhan, di mana tadi kita telah menerima tubuhnya dengan darahnya untuk kita menghapuskan dosa kita dan membuat kita kuat, bisa melakukan segala hal apa yang kita perbuat. Ima jo perjulu siap kami. Mau lihat dia mang pastor, mau lihat dia mang manurung kepala desa. Do disudi hamu amang do tamina. Tersima kau nakid di hata di jaminan mata pastor nama dokon. Molo hita mangulah siulota kung gudang do rintang. Dala gudang do tantangan. Wasa pala hudok konon. Napat jolo baru pindah kami tu Riau. Berketepatan dapat pamilya tu harta ima di Kandis. Pada waktu gereja nami narong bisa dulu ima di Hati Kudus. Adong sejarah ndahu bigi siya mata ima pohangir narong madapotok kami Kandis. Wasa gabi cari tahun hon ala nahubereng daw tantangan di sok. Idu nahubereng amang kan nabudu dia ngapostol. Berketepatan kami lawan dapat konakon nami di Jakarta. Pro pengurus madokon itu kami dipilih menjadi ketua pembangunan.
Kami dang disi berketepatan. Dung roh kami sian ahad marminggu kami dari mingguna. Idok kalahi madus rohanami amang kamu maketua pembangunan. Jadi hudokon na perjolo ulu daw majaloi ale mulu hu mangalus pangidua. Basa pa cerita honon. Na hubigir nakin gariga tadi son nakison dari mata pastor. Peletakan batu pertama alai udok kemajo bambu do ramukit dindingna. Jadi si udok kosonon oyo daw jadi ketua pembangunan. Alai na perjolo anggo ukuran ni tanu gereja do au da mulu. Alana berketepatan ukuranna 10 palitul 2. Ukuran tanah. Jadi apa yang mau kita bangun? Jadi berkat Tuhan kita singkatkan, Tuhan mengizinkan dapat menjadi 32 kali 105. Jadi dana, bahasa dari hudok penakit tantangan, nah menghadapi dola sepatorong aku tua mata, do sudah kita pengurus narus. Kubain maditik ini, totok ripe, 45 rupiah, 45.000. Bui sampai tu sadarion, bui marah masuk danai olah tu 5%. Jadi berketepatan marau kunjungannya uput uskup imanang boarding, ima upung uskus itu orang. Buado, bui do bangun hati geduson, homa jua makat dia nggak makatai. Jadi hulokot tu upung, ulu doau mulut oni pada buat ni upung. Alekon bainom mutu hami, buado bainon nami asudusur hanami lamang bangunan. Bada mang majo proposal pada waktu huwai 125 juta. Jadi buado bainon nidah bainom mangon per kakak kami 125.000. Siano 45.000 untuk tapak. Huwai kaya mau saya per rumah tangga 125.000 per kakak. Alay nang namaddo dia mang pastor sampai tu sadarion nahwingot. Bangunan ini saya mula solupau 625 juta. Jadi napungu may SSD do siya no punguskup 112 juta. 112 juta. Tuhat man ang mamotor pa ni siya dia gabi boy jadi nong gereja. Jadi gereja. Jadi nakupakso di sunah yamot kita sudena. Mulu sotahad do hita menghadapi sude. So nilainya mata pastor dakin itu tidak akan jadi. Pertama upang hidup. Aulas waktu nakin mau tabai peletakan batu pertama. Saya perasaku sendiri merasa puas dua walah wearing batu bata. Pondasi. Apa yang hubo teman dia gereja. Di Jawa na baru di Banyuwangi bangun gereja kami. Di Medan Pakan baru duri tak ada be kita rupani Katolik batu soalnya juga batu pondasi suku maju kita adung do gereja Katolik hola saminggu tang adung kan jadi nah hudok kondisi mana kita mengulah-ulah soalnya dia mata pastor nanti terbediau mata si turnip berketepatan ke wilayah. Aku na baru ditandis dulu periode 15 tahun ketua wilayah. Mulai kandis satu balai raja sampai 15 tahun lah jadi ketua wilayah. Dung mangdatihon amat si tumuran nang gede. Jadi na maksud di sunamang do tamu sudi inang mangiduau. Mulu neng mabangun kita, betul-betul kita memikirkan efek do tujuan. Mengenai dia dena di son, bama uliate rapat memikiri yang terbaik, memang mata gali pondasi. Alena humaksu iso rupanya mang, so dia menadumingga melubuli. Unang gabe 25 mana kulit maju rupanya, tapi saya boleh depan non. Tak buat mang nabuah miring mana bangun atas. Buah,
Jadi adong madokon nakison nila, adong na ato inadong na nila labat arong penan. Jala kau sabar doha mamang iso pangurus, so tami do na tuan na baru olalea do Tuhan. Olalea. Sia sulit hola palea kami. Serta dirubani kau sabar doha mang, mengenai sekitua bangunan ison. Mardala sa bangunan saya nanggo satu bata nak keuladokan umat berjamaah. Bodoh bertanggung jawab untuk Kandis. Bodoh jauh menangis pengurus di Kandis. Do Pastor Martin. Bodoh. Hu tinggal hu Kandis ala Natalia doa. Ala dang ulaman gafar saja saya berkata batau cukup. Diberkati semua saya siapkan bangunan peresmian lampu semua saya siapkan. Dungi parmisa dengan amang pastor. Unak kacir roham bergereja utuduri. Roh mata pastor madokon nauli amang arung dujamu isi bana. Berketepatan mau lihat itu hatta arung jamu namin si bana. Isimpangkan sempurna pasnya suduti. Jadi margereja mahami dia di duri berkat Tuhan. Parmisa musetong at pastor Martin margereja itu pakan baru. Berketepatan membangun gereja Santo Paulus sama pastor. Biar Pak Mahami di di apa di Pekanbaru babak di Kudus. Dia maksud tuh ke sebulan di soon. Mau lulus roh hatta talia roh hatta dengan rundas pastor penjata. Mau lihat dua tak. Mau lihat amang langsung macan kepala desa teh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, saya persilakan. Shalom Mamang Inang. Semuanya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka peletakan batu pertama gereja kita, gereja yang kudus, yaitu Santa Elizabeth yang terletak di kilometer 33. Yang saya hormati Bapak Pastor, demikian juga Ibu Suster, demikian juga para pengetua-pengetua gereja seluruh wilayah, khususnya pengetua gereja Katolik, demikian juga para orang tua kami dan pengetua gereja yang ada di wilayah kilometer 33 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri Pastor. Kebetulan saya adalah namanya Sabar Manurung sebagai Kepala Desa Kasesrai. Saya sangat bangga pada saat ini sama Amang Rumapea beserta seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, bahwasanya kita mampu dalam hal untuk mendirikan gereja yang kita cintai ini. Tidak ada hanya satu kata bagi kita semua sebagai umat Nasrani, umat Kristiani, tidak ada kita manusia yang tidak mampu. Tetapi karena kitalah yang tidak mau memampukan diri kita. Intinya semua adalah di situ seperti yang dibilang orang tua kita tadi. Intinya bahwasanya kita semua adalah mampu, tetapi kita sendiri yang tidak mau memampukan diri kita. Oleh karena itu, kemampuan itu tidak ada kata terbatas bagi semua orang. Demikian juga bagi semua jemaat. Kalau memang satu kata bagi kita sebagai umat Kristen, besar kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan besar anugerahnya kepada kita. Itu paling utama bagi kita, karena saya juga sebagai umat Nasrani bergereja di HKBP, bagaimana yang terbaik buat gereja, bagaimana yang terbaik ya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terutama bagi saya, Amang Pastor, saya juga dibesarkan di Katolik, ya. Saya SMA Katolik, saya juga kuliah di Katolik, sehingga apapun yang menjadikan saya jadi kepala desa di sini adalah berkat doa daripada uskup, berkat doa daripada pastor, karena saya sudah terima itu. Saya waktu ada pesta di proyek, saya mohon didoakan juga oleh pastor
uskup ya waktu itu yang datang 5 tahun yang lalu. Dan berkat itu kita terima bersama, bisa kita menjadi kepala desa di desa kita ini. Tetapi itu bukan satu kebanggaan bapak-bapak, ibu-ibu bagi kita. Kebanggaan paling utama itu adalah kebersamaan. Bersama-sama kita tunjukkan kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, bahwasanya ajarannya itulah yang harus kita sampaikan, membawa damai. Damai sejahtera di keluarga kita, damai sejahtera di lingkungan kita. Kita percaya bahwasanya kalau di desa kita ini toleransi itu adalah kuat. Tetapi kita mohon semuanya supaya jangan ada rasa ketersinggungan. Mari kita rangkul bersama. Mari kita rangkul bersama. Kita tahu di sini banyak umat yang berbeda agama dengan kita. Tapi percayalah, dalam hal itu bijaksana kita semuanya. Kita sebagai orang Kristen harus kita tunjukkan bahwa kita mampu dalam hal bertoleransi. Inilah yang kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, oleh karena itu kepada pengurus gereja, seperti yang dibilang Amang Pastor tadi, seperti yang dibilang Amang dari wilayah tadi, tantangan banyak Pak. Tantangan harus kita hadapi semuanya. Pasti tantangan itu nanti timbul di dalam mendirikan gereja ini. Tetapi paling utama, apabila ada kesalahpahaman sedikit-sedikit, contohnya kalau kita dengar pun contohnya, kita respon sedikit kepada jemaat kita, ya, respon kita kepada jemaat kita, kebersamaan paling utama. Ayo kita tunjukkan. Berapa Pak jemaatnya di sini Pak? Rumah ya? 9 kakak. Ya puji Tuhan, 9 kakak itu kalau kompak seperti lidi kita bersama-sama, pasti apa tujuan kita pasti diberkati Tuhan. Ya, bukan karena banyaknya. Biasanya orang setelah banyak malah jadi rusuh. Ya, terutama kita di gereja banyak kayak gitu. Sewaktu kita sedikit, kita masih bisa membangun bersama-sama. Tetapi ketika kita sudah banyak, waduh, makin rumit. Amang inang pesan do di hita saluhna ya temang teh, saluhna bawasana dapat rumah isi do hita sebenarnya negabe pengikut ni Tuhan Yesus Kristus. Ido nalahu sifat dota di tengah-tengah ni keluarga ta, di tengah-tengah ni dua ta. Sialani do mang dot taminang, bolo tumpe adongan non upasat tami, bolo songon kepala desa, mungkin pastor batu, anak-anak asak kokoh, ate idat tong bolo si anak ke pastor ya ke batu menon, doho tak dia segala macam, bolo si pemerintah desa melindungi do mangate, melindungi do bolo si yang pemerintah desa. Boleh melindungi emang berarti bahasa Naiman dosyak kami boleh tumpe hira-hira tulu kulihat ya mangate. Idat tong asap terbaga atau gimana do ba? Ido iya. Jadi pelindung do bolo pemerintah desa dalam segala hal. Atarima nabui hupasatami. Alai bolo tumpe benda tiga kulen roho itu amang tua satu jaguan ya mangate. Ate ido alana baga do bering do persatuan muna. Nah keningan diungkapkan amang pastor seluruhnya. Tanyaku kami amang pastor, doakan kami semuanya, pemerintah desa Tak Serai bersama-sama masyarakat yang ada di sini, bersama jemaat kita, doakan kami semuanya sama suster juga, doakan kami inang sehingga kami mampu menjalankan roda pemerintahan, mampu kami mengayomi masyarakat, mampu kami juga sebagai masyarakat yang ada di desa Serai ini bersama-sama menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ucapkan mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita, puji Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, daku woto ngahya dong sejarah peletakan batu pertama dua pastor Tolusus Terro wilayah Tanah Putih. Alan itu persoalan ya sunari emang. Jangan-jangan sinar kemenangan cemburu ini dengan Tasik Serai. Udah pasti kan? Begitu juga. Saya sendiri kemarin peletakan batu pertama. Oh loh. Baik.
Tapi jangan ada cemburu di antara kita ya. Ini bentuk dukungan kami ya kepada umat kita, satu hati, satu jiwa, mewujudkan yang baik. Kalau memang baru terbaik batu bata sebagai dasar, kita maju dan kita penuh pertimbangan untuk itu. Ate amanginang. Kemudian secara khusus saya mengucapkan selamat atas kedatangan dari pengurus gereja tetangga, dalam hal ini HKBP. Nggak tahu bagaimana keprihatinan kita ya. Saya secara sederhana mengatakan bahwa Katolik dengan HKBP ini dalam sejarahnya selalu bisa seiring sejalan dalam sejarah. Tetapi kemudian di perjalanan lain muncullah yang disebut yang lain-lain ini. Dan pola perlu saya sebut namanya. Dan mereka inilah yang mengambil jemaat Katolik maupun jemaat HKBP untuk masuk. Siapa yang bermasalah di Katolik, itu sok kamu amang, lengkap doison. Baru sekitar 2 tahun dikasihlah surat persepuluhan persen. Kalau nggak dibayar pindah katanya. Nggak tahu di tempat lainnya ini ya. Dan ini yang merusak tatanan bangsa kita kadang. Dan kan kalau HKBP kan Huria, Kristen, Batak, Protestado kan. Kalau bagi saya karena dekatnya HKBP dengan Katolik, terkadang HKBP itu bukan lagi Huria, Kristen, Batak, Protestan. Tetapi kepanjangannya adalah hatiku kepadamu, bagaimana pendapatmu. Jadi garam, jadi terang di wilayah Tasik Serai ini yang membangun bangsa bukan berdasarkan agama, suku, etnis, tetapi berdasarkan perilaku yang baik yang berkenan dalam kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, terutama untuk gereja-gereja yang ada di sini. Kemudian kepada Bapak Kepala Desa, lasroaku amang rohamu ibarat mudo dirimuna mengadopi undangan ni ruas Dasianon sian Gereja Santa Elizabeth Tasik Serai. Cerita menakingan bahwa peranan gereja Katolik dalam hidup Bapak itu cukup besar. 5 tahun yang lalu ketika Bapak Uskup berkunjung juga mendoakan secara khusus Bapak, dan saya juga pernah berbicara tentang calon kepala desa di sini ya dengan beberapa umat bahwa calon kepala desa kita di sini Pak Manurung cukup bagus kata mereka. Kalau begitu bungkus saya bilang. Tapi nggak tahu karena itu suara pilihan ada sama masing-masing ya. Tapi sudah pernah disinggung dan kemudian terpilih propisiat ya Bapak ya. Satu pesan saya, permintaan saya lah bukan pesan. Permintaan saya pada Bapak sebagai kepala desa di Tasik Serai ini, perhatikan mereka sebagai orang tua yang wajib hukumnya walaupun terkadang nakal anak-anaknya harus diperhatikan. Bahasa yang bagus cukup, bahasa tadi cukup bagus, mengayomi, melindungi, mendampingi, membimbing. Bolo badal nasida, mangdang ulu mabayar pajak ni sawit nasida, gotul hamu sawit, dang kolawai. Alay bolo mangamuk nasida baru pa bohamu tuaw sebagai pimpinan gereja di paroki Duri ini, Kabupaten Bengkalis. Hanya itu ya Bapak Ibu ya. Selamat berjuang. Ubo turung ngamalehamu alanido dak kupagat jambion. Saya mewakili para suster, para pastor dalam ini Pastor Kus kita sudah satu kata ya. Mengucapkan propisiat, mari dalam nama Allah kita bangun, dalam nama Allah kita berjuang, dan semoga Allah memperlancar dan menyelesaikannya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan lagu penutup.